Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah. Masih pada peristiwa yang ke-6. Kisah kehidupan teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan akidah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata penulis rahimahullah, walladhi yubayyinu dhalika min qissatir riddati annal murtaddin iftaraqu fi riddatihim. Faminhum man kadzdzaba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa raja'u ila ibadatil awthan. Dan yang menjelaskan, yang menerangkan hal itu adalah kisah orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari Islam, meninggalkan agama Islam. Mereka ini meninggalkan agama Islam berbeda-beda sebabnya. Di antara mereka ada yang mendustakan Nabi Muhammad dan kembali beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jamaah sekalian, ini musibah terbesar. Musibah di atas musibah. Murtad dari Islam, meninggalkan Islam, mendustakan Nabi Muhammad dan kembali menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Makanya doa Nabi Muhammad termasuk doa yang penting yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami di dalam agama kami. Jadi kalau musibahnya terkait dunia, kebakaran, bangkrut, dirampok, mungkin masih bisa kita bangun, masih bisa kita usaha dari nol. Tapi jamaah sekalian, kalau meninggalkan Islam, murtad setelah meninggalnya Nabi Muhammad, ini musibah di atas musibah. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka berikanlah mereka, atau berikanlah kepadanya hukuman mati. Ini menunjukkan meninggalkan Islam perkara yang besar. Karena itu kewajiban pemerintah untuk meminta taubat orang-orang yang keluar dari Islam kemudian masuk kepada agama non-muslim. Kewajiban pemerintah muslim. Demikian pula kewajiban kita untuk mengingatkan dia. Makanya termasuk kesalahan di sebagian keluarga
jika ada anaknya, keponakannya, atau keluarganya yang murtad, dia coret dari kartu keluarga, dia tinggalkan, tidak mau lagi berhubungan sama sekali. Padahal jamaah sekalian, jika ada yang murtad, yang harus kita lakukan, kita berupaya untuk menarik dia kembali masuk Islam. Bukan kita tinggalkan, bukan kita coret, bukan kita putuskan hubungan, tidak. Sampai-sampai para ulama mengatakan diberikan batas waktu 3 hari. Ini disebutkan oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah. Kalau tidak, maka wajib bagi pemerintah untuk menjatuhkan hukuman mati untuknya. Ini kewajiban pemerintah yang akan Allah mintai tanggung jawab tentang warganya, tentang masyarakatnya. Kemudian jamaah sekalian, Nabi sudah ingatkan fitnah akhir zaman. Jadi secara umum itu fitnah ada 2. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Syubhat maknanya adalah sesuatu yang menimpa hati seseorang sehingga dia menjadi ragu dan sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Itu syubhat. Dan syubhat ini dilawan dengan ilmu, dihilangkan dengan ilmu agama. Karena itu dalam hadits Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Khairan isim nakirah ditanwin, berada dalam susunan syarat kata man. Kata para ulama, an-nakiratu fi siyaqi syarti fatufidul umum. Kalau ada isim nakirah berada dalam susunan syarat seperti ini, maka memberikan faidah umum. Artinya kebaikan apa saja, dunia dan akhirat, yang Allah inginkan pada seseorang, kuncinya Allah akan pahamkan dia tentang agama. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, wa mafhumul hadits, pemahaman kebalikan dari hadis ini, anna man lam yatafaqqah fid din, siapa saja yang tidak mau mempelajari agamanya, ay yata'allam qawaidal Islam, dia tidak mau mempelajari ilmu-ilmu dasar Islam, ilmu-ilmu akidah, wa ma yattasilu bihi minal furu', dia juga tidak mau mempelajari ilmu cabang, ilmu fikih, fikih ibadah, tidak akidah, tidak juga fikih. Faqad hurimal khair, maka diambil dari pemahaman kebalikan hadis tersebut, orang yang seperti itu modelnya diharamkan untuknya kebaikan. Jadi jamaah sekalian, semakin paham kita, semakin kenal kita dengan agama kita, semakin besar keinginan Allah, keinginan kebaikan untuk kita dari Allah. Tapi kalau kurang paham, sedikit paham tentang agama kita, berarti sedikit kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Itu ukurannya. Karena itu
fitnah syubhat yang menimpa orang-orang yang murtad, yang meninggalkan kebenaran, diobati dengan ilmu agama. Lawan ilmu al-jahl, kebodohan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aslu kulli syarr al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah asal atau pokok segala keburukan. Demikian pula lawan dari ilmu adalah berucap tanpa ilmu, tanpa dalil. Dan ini jamaah sekalian, sumber semua dosa. Berucap atas nama agama tanpa ilmu. Perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, demikian pula maksiat, itu muncul karena ada orang yang berucap tanpa ilmu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat yang ke-33, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghiya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan semua perbuatan yang keji, demikian pula semua dosa-dosa, semua perbuatan yang keji yang terlihat maupun tersembunyi. Demikian pula Tuhanku mengharamkan semua maksiat dan pelampauan batas tanpa hak. Demikian pula Tuhanku mengharamkan kalian berbuat syirik, perbuatan yang tidak pernah Allah turunkan dalil tentangnya. Kemudian Tuhanku juga mengharamkan kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi jamaah sekalian, ini disebut di akhir. Jadi perbuatan keji, maksiat, demikian pula syirik, itu muncul karena ada orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Madarijus Salihin, beliau katakan, wa huwa aslu syirki wal kufri, berucap atas nama Allah tanpa ilmu itu pokok sebab asal terjadinya syirik dan kufur. Jadi jamaah sekalian, terjadinya kemurtadan, orang-orang yang murtad, adanya orang-orang yang murtad itu karena kebodohan, dan ada orang yang berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa alaihi ussisatil bid'ah wa dhalalah, berucap atas nama Allah tanpa ilmu itulah sumber, dibangun di atasnya, dari situlah asalnya bid'ah dan kesesatan. Fa kullu bid'atin mudillatin fid din asasuha al-qawlu 'ala Allah bila ilmin. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semua perbuatan amalan-amalan baru di dalam agama yang menyesatkan umat Islam, pokoknya itu berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi jamaah sekalian, ini sumber semua kerusakan. Ada orang yang bicara tentang agama tanpa ilmu.
tanpa dalil, tanpa landasan. Terjadi syirik, terjadi kufur, terjadi penyimpangan dalam ibadah, termasuk adanya orang-orang yang murtad, semuanya tidak lepas karena kejahilan, dan ada orang yang berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi kalau kita mau selamat dari fitnah syubhat, kuatkan ilmu agama. Itu kunci tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat. Fitnah lawan jenis. Jadi dalam agama Islam, penyimpangan, kesesatan itu tidak lepas dari dua ini, syubhat dan syahwat. Makanya jemaah sekalian, dalam hadits Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa." Aku tidak tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya untuk laki-laki melebihi fitnah perempuan, fitnah lawan jenis. Di sini Nabi tidak kecualikan, kecuali yang sudah menikah tidak, atau kecuali yang sudah senior, atau kecuali yang banyak temannya, ustadz, tidak. Pokoknya kalau dia laki-laki, maka lawan jenis itu termasuk fitnah yang Nabi ingatkan bisa menimpanya. Karena itu laki-laki dan wanita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, menjaga pandangan. Ini kunci selamat dari fitnah lawan jenis. Makanya para ulama mengatakan, kalau fitnah syubhat dihadapi dengan ilmu, maka fitnah syahwat dihadapi dengan iman dan sabar. Harus kita banyak-banyak sabar menundukkan pandangan di hari-hari ini. Apalagi di masa gadget, di masa medsos. Walaupun kita tidak berniat, bermaksud untuk melihat kepada pandangan-pandangan yang dilarang, keadaan itu muncul sendiri biasa. Jadi harus banyak-banyak sabar dan harus yakin kepada Allah bahwa keselamatan itu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur di ayat yang ke-30, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada laki-laki yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kesucian mereka. Jadi jemaah sekalian, kalau kita mampu menundukkan pandangan di masa-masa ini, di masa-masa fitnah, maka akan tercatat pahala ibadah, karena itu perintah dari Allah. Dan perintah ini juga Allah tujukan kepada wanita-wanita yang beriman. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-31, masih di surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kullil mu'minat." Katakan juga wahai Nabi Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman, "Yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Hendaklah mereka semua juga menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kesucian mereka. Jadi jamaah sekalian, bukan cuma laki-laki yang disuruh tundukkan pandangan, perempuan juga. Makanya orang yang suka nonton film Korea tidak bisa dia tundukkan pandangannya. Perempuan yang suka nonton film Korea, bagaimana caranya dia mau tundukkan pandangannya? Berarti bukan nonton, namanya itu mendengar film Korea. Dan itu tidak mungkin, pasti dia lihat. Habis itu dia lihat, sudah nonton film Korea,
lihat suaminya lain-lain. Kenapa ini lain-lain bapak? Gambar gilalang. Jadi jamaah sekalian, ini dua-dua. Bukan cuma laki-laki yang disuruh tundukkan pandangan, perempuan juga diperintahkan untuk menjaga pandangan. Ini fitnah syahwat. Dan jamaah sekalian, Nabi Muhammad telah mengabarkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari atau riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengingatkan umat Islam, laki-laki dan perempuan, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mutlim, cepat-cepatlah kalian, bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datang fitnah yang gelapnya seperti potongan malam. Kemudian Nabi ingatkan, saking dahsyatnya fitnah tersebut, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang pagi hari masih beriman, masih Islam, sore sudah murtad, sudah kafir. Atau di sore hari dia masih beriman, masih Islam, pagi hari sudah kafir, sudah murtad. Bagaimana bentuknya? Nabi sebutkan, yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Dia rela untuk menukar agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Jadi jamaah sekalian, Nabi ingatkan memang, cepat-cepat beramal soleh sebelum datang fitnah, syubhat dan syahwat yang menghalangi seseorang untuk beramal soleh. Sampai-sampai ada orang yang rela menukar agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Di Kampung Laut, di Cilacap, itu ada yang rela meninggalkan agamanya karena satu dos mie instan ditambah dengan uang bulanan. Ini terjadi yang dikabarkan oleh Nabi. Ada orang yang menukar Islam dengan sedikit uang, sedikit harta, sedikit jabatan dunia. Makanya para ulama mengatakan, dari hadis ini kita mendapatkan faedah penting. Wujubut tamassuki bid-din. Yang pertama, harus seseorang berpegang teguh dengan agamanya. Bagaimana caranya berpegang teguh dengan agama? Datangi majelis-majelis ilmu, datangi tempat-tempat belajar, apalagi ilmu tentang pokok-pokok agama. Sebab dengan itulah jamaah sekalian, kita bisa menjaga agama kita, menjaga agama keluarga kita. Kemudian juga kata para ulama, wal mubadarati ilal amali salih. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk bersegera beramal saleh, untuk selalu cepat-cepat ibadah, jangan ditunda-tunda. Qabla an ta'ulal mawani dunahu, sebelum datang kata mereka yang akan menghalangi seseorang untuk beribadah. Jadi fitnah dalam agama kita ada dua. Fitnah maksudnya ujian, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, bukan. Makanya biasa kita dengar orang yang telah meninggal, lalu setelah itu dikubur, dia akan menghadapi fitnah kubur. Bukan maksudnya malaikat menuduh dia macam-macam yang tidak dia lakukan, bukan itu. Maksudnya malaikat akan menguji dia, menfitnah dia. Jadi fitnah dalam syariat ada dua, ujian tentang syubhat dan ujian tentang syahwat. Syubhat dihadapi dengan ilmu agama, syahwat dihadapi dengan iman dan apa tadi? Sabar. Banyak-banyak bersabar. Karena itu Nabi ingatkan menantunya, Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrata fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Jangan kamu ikuti pandanganmu yang pertama dengan pandanganmu yang berikutnya.
Karena sesungguhnya bagimu yang pertama bukan lagi bagimu yang berikutnya. Artinya apa? Pandangan yang tidak sengaja terhadap lawan jenis, kalau tidak disengaja, itu dimaafkan. Adapun pandangan berikutnya, kalau kita tetap memandang yang tidak halal, maka itu dicatat sebagai dosa. Ini Nabi ingatkan kepada menantunya langsung, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian jemaah sekalian, kata Syekhul Islam, kenapa mereka murtad meninggalkan Islam setelah Nabi Muhammad wafat? Mereka beralasan, laukana nabiyan ma mata. Seandainya dia nabi, dia tidak mati. Jadi di antara sebab dari kisah yang keenam ini, mereka murtad dari Islam karena mengatakan seandainya Nabi Muhammad nabi, dia tidak mati. Ini sebenarnya hakikat kebodohan. Jamaah sekalian, tidak akan ada yang kekal kecuali Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah Subhanahu wa taala. Semua akan hancur, siapapun dia. Semua akan mati. Makanya kematian dikatakan al-yakin. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kamu hanya kepada Tuhanmu sampai datang yakin. Maksudnya sampai datang kematian. Kenapa jemaah sekalian? Sebab setiap orang yakin akan didapati yang namanya kematian. Makanya dinamakan al-yakin. Jadi ini alasan yang pertama kenapa mereka murtad. Seandainya katanya dia nabi, dia tidak akan mati. Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan mereka. Dalam surah Az-Zumar, di ayat yang 30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka juga seluruhnya akan mati. Kata ahli tafsir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ay kullukum la budda an yamut. Semua kalian akan mati pasti. Kemudian di kelanjutan ayatnya apa kata Allah? Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian pada hari kiamat di hadapan Allah kalian akan berbantah-bantahan. Maksudnya apa? Antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan akan saling membantah pada hari kiamat, dan Allah akan memutuskan dengan seadil-adilnya. Inilah diantara makna ayat Maliki Yaumiddin. Dialah Allah, Raja di hari pembalasan. Tidak akan ada lagi orang-orang yang dizalimi pada hari itu. Jadi ini jamaah sekalian, alasan mereka yang pertama. Kemudian alasan yang berikutnya, kata penulis, wa minhum man thabata 'ala syahadatain walakin aqarra bi nubuwwati Musailamah. Di antara mereka ada yang murtad dalam keadaan masih bersyahadat, cuma dia meyakini ada nabi yang namanya Musailamah. Dhannan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fin nubuwah. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu bersyarikat dalam kenabian bersama Musailamah. Li'anna Musailamah aqama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalik. Karena orang yang namanya Musailamah ini membawa saksi-saksi palsu untuk bersaksi akan kenabian dia. Fasaddaqahu katsirun minan nas. Banyak orang yang membenarkan Musailamah. Wa ma'ahada ajma'al ulama annahum murtadun walau jahilu dzalik. Bersamaan dengan itu, kata penulis, ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, di antaranya ini meyakini kenabian Musailamah, ulama sepakat mereka seluruhnya murtad walaupun dia tidak tahu hal itu. Wa man syakka fi riddatihim fa huwa kafir. Siapa yang ragu juga terhadap murtadnya, dia juga ikut kufur kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, ini bahaya. Walaupun dia masih mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi meyakini ada nabi selain Nabi Muhammad seperti Musailamah ini,
itu juga membatalkan Islam. Kenapa? Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Ahzab di ayat yang ke-40, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah dan beliau juga penutup para nabi. Allah tegaskan ini. Kata para ulama ahli tafsir, fala nubuwata ba'dahu ila yaumil qiyamah. Tidak ada lagi kenabian setelah Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Kalau dia mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti dia mendustakan ayat ini. Demikian pula Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam hadits Thauban radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad. Nabi SAW menegaskan, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi kalau dia meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu menjadi murtad. Tidak ada perbedaan pendapat di tengah ulama. Walaupun dia mengatakan tidak tahu. Kenapa? Kata para ulama, sebab ini perkara sangat terang seperti matahari. Mustahil ada orang yang tidak tahu bahwasanya orang yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad itu hukumnya murtad. Mustahil dia tidak tahu. Dan siapa yang ragu, dia katakan dia murtad atau tidak ya, dia kan punya keyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad, murtad atau tidak dia ragu, dia juga ikut murtad. Kenapa? Sebab keraguan lawan dari keimanan. Ini bahaya. Jadi jemaah sekalian, itu tidak ada perbedaan pendapat, disepakati oleh para ulama. Kemudian kata penulis rahimahullah, atau ada sedikit tambahan di sini, penulis katakan walaupun dia bodoh, bukan berarti penulis menafikan kebodohan atau orang yang bodoh itu dimaafkan dalam agama, bukan, tidak. Jadi seandainya ada orang yang baru masuk Islam, kemudian dia belum tahu hukumnya, ternyata hukum meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad itu murtad, kufur, keluar dari Islam, dia belum tahu karena baru masuk Islam, maka dia dimaafkan. Kenapa? Beliau pernah mengatakan dalam kitabnya Risalah ila Ahli al-Qasim, beliau katakan apa? Fa idza kunna lam nukaffir man abada sanam alladhi ala Abdul Qadir wa sanam alladhi ala Ahmad al-Badawi li ajli jahlihim. Jika kami, kata penulis, tidak menganggap kafir, tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala di kuburan Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir, dan orang yang menyembah berhala di kuburan Ahmad al-Badawi, karena kebodohan mereka. Jadi karena kebodohan. Kalau dia sudah tahu, dia kafir. Tapi ini kata penulis, kalau dia bodoh misalnya, baru masuk Islam misalnya, wa adami man yunabbihuhu wa adami man yunabbihuhu, dan tidak ada orang yang mengingatkan dia. Jadi tidak ada yang mengingatkan, belum sampai kepadanya ilmu, penulis katakan kami tidak mengkafirkan dia, kami tidak meyakini bahwa dia murtad. Tapi kalau dia tahu, maka dia kafir. Baik, kemudian terakhir jemaah sekalian, kata penulis rahimahullah, fa idza arafta anna al-ulama ajma'u anna alladhina kadzdzabu wa raja'u ila ibadatil awthan wa syatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum wa man aqarra bi nubuwwati Musailamah fi halin wahidatin walau thabata 'ala al-Islam kullihi. Jika kamu sudah tahu bahwa ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat yang mendustakan Nabi Muhammad dan kembali menyembah selain Allah, demikian pula yang mencela Rasulullah SAW, mereka sama keadaannya dengan orang yang membenarkan kenabian Musailamah
walaupun mereka masih menegakkan ajaran Islam. Kenapa? Walaupun dia mengerjakan amalan dalam Islam, tapi dia melakukan juga pembatalan Islam. Kemudian wa minhum man aqarra bisyahadatain wa saddaqa tudaiha fi da'wahun nubuwah. Di antara mereka juga yang murtad ini, ada yang masih mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi membenarkan Tulaiha. Tulaiha juga mengaku nabi. Selain Musailamah ada juga namanya Tulaiha. Ini Tulaiha ini diperangi oleh para sahabat. Tapi dia kembali masuk Islam. Allah berikan kepadanya taufik dan terbunuh bersama kaum muslimin dalam jihad fisabilillah. Ini masih beruntung dia, alhamdulillah. Murtad kemudian kembali. Wa minhum man saddaqal ansi sahib sun'a. Di antara juga ada yang mengaku nabi, namanya Al-Ansi, orang Yaman. Ini diperangi oleh Abdullah bin Tayrus Ad-Dailami, tabi'in yang mulia. Di akhir hidupnya Nabi Muhammad. Adapun Musailamah yang pertama diperangi oleh para sahabat yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian kata penulis di akhir, atau kita tutup dengan ucapan penulis yang terakhir, wa kullu haulai ajma'al ulama annahum sawa'un. Ulama sepakat mereka semua sama. Wa minhum man kadzdzaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa raja'a ila ibadatil awthan ala halin wahidatin. Wa minhum anwa'un ukhra. Di antara mereka ada yang mendustakan Nabi Muhammad dan kembali kepada peribadahan kepada berhala selain Allah, kondisinya sama dengan orang yang membenarkan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada bedanya, sama-sama murtad. Ini jamaah sekalian. Di antara mereka juga kata penulis ada yang murtad dengan sebab-sebab yang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun dia masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan ajaran Islam, tapi kalau dia meyakini ada Nabi selain Nabi Muhammad, maka dia bukan Muslim. Sama dengan orang yang mendustakan Nabi Muhammad dan beribadah kepada selain Allah, keluar dari Islam. Ini termasuk pembatal keislaman. Kita jelaskan ini bukan untuk mengkafirkan kaum muslimin, bukan untuk menakut-nakuti kaum muslimin, tapi justru ini bentuk sayang kepada mereka agar kaum muslimin kembali kepada agamanya dan menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan Islam mereka dalam kondisi mereka tidak sadar. Ini wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Masih sedikit tersisa ucapan penulis rahimahullah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan? Saya orang yang tidak belajar rutin agama, bagaimana sikap kita kepada orang yang misalnya saja tidak menjaga perasaan orang lain, padahal dia bersadar loh suaminya juga bercingkrang berjenggot, dan setahu saya dia belajar agama. Tolong penjelasan. Baik, jamaah sekalian, ilmu yang kita dapatkan, kita akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kita mengamalkannya. Makanya di antara yang Allah tanyakan pada hari kiamat, kata Nabi, an ilmihi, tentang ilmunya, ilmu dia, apa yang dia amalkan dengannya. Jadi kalau dia belajar, dia juga menjalankan sebagian syariat atau menjalankan syariat Islam seperti bercadar, celananya di atas mata kaki, itu sudah benar, tidak ada yang salah. Tapi kalau lisannya tajam, maka ada yang perlu diperbaiki. Berarti dia tidak amalkan ilmunya, yaitu ilmu menghormati orang yang tua dan menyayangi orang yang muda. Nabi sampai mengingatkan dengan peringatan yang keras, laisa minna, bukan dari golongan kami. Ini kata para ulama termasuk dosa besar. Kalau ada hadits atau dalil yang mengatakan bukan dari golongan kami, bukan dari golongan Nabi Muhammad,
malam yujilla kabirona, orang yang tidak hormat kepada orang-orang yang tua, walaupun ilmunya rendah, ilmunya sedikit, dia baru hijrah, baru kenal dakwah, tapi kalau dia orang tua, dia punya hak untuk dihormati. Kata Nabi, siapa yang tidak menghormati orang tua, bukan dari golongan kami. Wa yarham saghirana, juga bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi orang-orang yang muda. Dia tidak sayangi, dia tidak jaga perasaannya, dia sudah suka sakiti orang. Mentang-mentang usianya lebih muda daripada dia, adiknya, maka dia tidak peduli. Ini kata Nabi, bukan dari golongan kami. Jadi jemaah sekalian, kalau ada orang yang lisannya tajam, padahal dia belajar, berarti ada yang perlu dia perbaiki. Ada ilmu yang belum dia amalkan, yaitu menghormati orang tua dan menyayangi yang lebih muda, menjaga perasaan orang-orang yang lebih muda dari dia. Demikian pula yang tua. Ini wallahu a'lam. Ada yang lain, saya persilahkan. Fadhil. Baik, jamaah sekalian, belajar adab sebelum ilmu tidak salah, betul. Tapi jamaah sekalian, adab yang paling tinggi adalah adab kepada Allah. Itu adab yang paling tinggi, adab kepada Allah. Percuma, gugur, tidak ada manfaatnya kebaikan di dunia kalau ada orang yang mempersekutukan Allah dan menduakan Allah dalam ibadah. Tidak ada manfaatnya. Sampai-sampai ada yang memuji sebagian negara kafir, seperti Jepang katanya. Saking beradabnya mereka, kalau misalnya tidak sengaja dia tabrak mobilnya orang, kemudian pemiliknya tidak ada di tempat, dia simpan kartu namanya atau nomor teleponnya, suruh hubungi. Tadi saya yang tabrak ini mobil, nanti saya akan ganti, silakan hubungi. Katanya, Masya Allah. Ya mas sekalian, kita sepakat kalau kita merusak harus kita tanggung jawab, betul. Tapi jamaah sekalian, mereka itu menyembah selain Allah, penyembah matahari, yang mana matahari dan bulan itu Allah akan masukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Untuk apa kata para ulama? Untuk menghinakan para penyembahnya. Ini yang kamu sembah selama ini, masuk neraka, matahari dan bulan. Walaupun dia baik terhadap sesama, tapi dia kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beradab kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik secara umum, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain, semua yang menyembah menuhankan selain Allah. Apa kata Allah? Finari jahannam, mereka akan kembali ke dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, bukan 3000 tahun, bukan 1 juta tahun, kekal. Kemudian Allah tegaskan lagi, ulaika hum syarrul bariyah, mereka ini makhluk yang paling busuk. Jadi jamaah sekalian, masihkah kita mau tertipu dengan adab mereka? Betul. Kalau kita mau belajar adab, maka yang harus kita pelajari pertama kali adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini tidak bertentangan. Wallahu a'lam. Ada yang lain sebetulnya? Apa yang dimaksud dengan kasar kekerasan ini kita bisa yakini dan berkaitan dengan prasangka yang sampai kekerasan ini kita menganggap kekerasan padahal dia tetap ayo. Iya. Dan kekerasan itu di mana sih? Baik. Apakah ada di mana kita bisa yakini? Baik, jamaah sekalian, umat Islam termasuk umat yang istimewa. Kita yang beragama Islam termasuk umat yang istimewa.
Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, beliau wafat kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Tapi kasih sayangnya kepada umat Islam tidak akan pernah wafat, tidak akan pernah hilang. Beliau mengatakan, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan untuk kalian wahai umat Islam dua perkara. Selama kalian berpegang teguh pada dua perkara ini, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sunnah. Bahkan kata Imam Syafi'i, semua orang Indonesia menghormati Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bahkan madhab kebanyakan orang-orang kita madhab Syafi'iyah. Apa kata Imam Syafi'i? Kull mutakallimin min ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadayan. Setiap orang yang banyak bicara tapi tidak mampu mendatangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka ucapannya itu tidak bernilai. Dalam kurung, hadayan adalah ucapan sampah, tidak perlu ditengok. Jadi jamaah sekalian, tentang perasaan, kalau sekedar bisikan, maka itu hal yang biasa, tidak bisa dijadikan patokan, perhitungan, tidak bisa. Jadi Allah sampai mengatakan, ijtanibu katsiran minadh dhall inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhi kebanyakan prasangka atau perasaan, karena sebagian perasaan itu ada yang dosa. Tapi para ulama menjelaskan, ya mas sekalian, kalau dia orang baik, asalnya kita berprasangka baik. Tapi kalau dia orang yang jahat, jangan kita berprasangka baik. Iya, jadi saya ulang, kalau dia orang baik, kita kenal, kita tahu dia, maka jangan kita berprasangka buruk. Tapi kalau dia orang jahat, apalagi sudah banyak yang ingatkan dia, dan juga orang-orang yang baru kita kenal, apalagi di zaman ini jamaah sekalian, itu tidak mengapa kalau kita waspada kepadanya. Jangan katakan, tidak boleh kita berprasangka buruk. Tidak, bukan. Bedakan dengan orang yang waspada. Apalagi jamaah sekalian, orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang menyebarkan kesesatan, ilmu-ilmu halusinasi, seperti sebagian yang mengaku punya hubungan kerabat dengan Nabi. Ada juga yang percaya. Ini harus kita berprasangka buruk memang. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini. Jadi ada murid seorang Habib yang bingung di mana kuburan orang tuanya, dia sudah lupa. Maka datanglah kepada gurunya ini. Saya lupa Habib siapa namanya. Dia bilang, tolong saya guru, saya mau ziarah ke kubur orang tua saya, tapi saya lupa. Maka gurunya ini minta alamatnya, di mana dia dikuburkan. Di sana guru, pergilah dia di sana. Kemudian kata orang ini, gurunya membangkitkan satu persatu orang yang sudah mati di situ. Kemudian bertanya, kamu bapaknya? Bukan, tidur lagi. Satu lagi, kamu bapaknya? Bukan, tidur lagi. Terus menerus. Ya mas sekalian, yang begini harus kita waspada, harus kita berprasangka buruk. Dan kalau suatu hari terjadi yang kita sangkakan kepadanya, itu karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita jago, tidak. Karena memang dia sudah buruk, maka kita harus berhati-hati darinya.
Dan betapa banyak juga prasangka itu salah. Betapa banyak prasangka itu salah. Di antaranya ketika sebagian ikhwah awal-awal kenal dakwah, hampir semua keluarganya memusuhi dia, berprasangka buruk kepadanya, sampai-sampai datangi orang tua ikhwah ini, omnya ini, tantenya ini, saudaranya orang tuanya. Dia bilang, hati-hati tuh anakmu, tidak lama lagi kalau bukan menjadi orang gila, menjadi teroris. Ini kan prasangka buruk ya mas kalian, prasangka perasaan. Sebagian dia bilang, firasat saya tidak enak sama anakmu, kayaknya itu anakmu nanti palapun. Berjalan waktu, terus ikhwah-ikhwah ini mendengarkan nasihat-nasihat ustaz-ustaz kita, sabar saja. Kalau perlu kita tunjukkan adab-adab yang baik. Yang tadinya kita malas bantu orang tua, tunjukkan bahwa setelah kita pengajian kita rajin. Akhirnya apa ya mas kalian? Firasatnya salah, prasangkanya salah. Justru omnya dan tantenya ikut juga pengajian. Kan tidak enak aja kalau kita bilang, apa ya? Apa aja? Minawantong kita? Kan tidak mungkin kita bilang begitu. Jadi artinya ya mas kalian, prasangka itu, perasaan itu, firasat itu bisa benar, bisa salah. Kalau perasaan itu, firasat itu dibangun berasal dari ilmu, maka tentu akan benar. Seperti itu tadi, Allah katakan hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, wahai orang-orang yang beriman, ambillah kehati-hatian kalian dari orang-orang yang punya cerita-cerita dongeng, halusinasi, dai-dai yang menyesatkan umat, harus kita berprasangka buruk kepadanya. Itu berdasarkan ilmu. Dan kalau suatu hari tersingkap kebenarannya, itu bukan karena kehebatan kita, tapi prasangka kita dibangun di atas ilmu. Kalau itu tadi sebaliknya, yang berprasangka buruk kepada sebagian ikhwah, itu salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan ilmu yang dipelajari, yang diamalkan oleh ikhwah-ikhwah kita, teman-teman kita ini sunnah, ajaran yang murni dari Nabi. Tapi sebagian orang memang berpemikiran ekstrim, begitu juga modelnya, celananya di atas mata kaki, memelihara juga jenggot, tapi palak kopi. Tapi tidak semua aja mas kalian. Bahkan sebagian densus sekarang, aparat, sudah tahu. Rata-rata yang palakpo itu pakai celana lepis. Paresta memang. Siapa celana lepis? Tapi kan tidak mungkin kita bilang semua yang celana lepis palakpo, tidak mungkin. Begitu pula semua yang berjenggot atau celana di atas mata kaki. Itu sunnah dari Nabi SAW, bukan tanda orang-orang yang ekstrim, bukan. Jadi itu tadi, wallahu alam. Jadi prasangka itu benar kalau dibangun di atas ilmu, tapi bisa salah kalau hanya sebatas prasangka dan tuduhan, apalagi dibangun di atas kebencian. Ini yang Allah ingatkan, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi dari banyak perasaan prasangka. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.